bersama saya, Kak Elda, belajar sejarah menjadi lebih menarik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang masuknya Belanda ke Indonesia hingga berakhirnya VOC. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Kompeni Belanda merupakan sebutan yang tidak asing di telinga kita. Kenapa ya namanya kompeni? Kompeni merupakan sebutan masyarakat Indonesia untuk penjajah Belanda yang diambil dari sebutan perusahaan dagang yang didirikan oleh Belanda di Indonesia, yaitu VOC. Tentu kalian tidak asing lagi kan dengan nama VOC? VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Company. Namun, sebelum kita bahas tentang bagaimana berdiri dan dijalankannya perusahaan dagang VOC, bagaimana ya proses Belanda masuk ke Indonesia? Padahal, sebelumnya bangsa Portugis dan bangsa Spanyol sudah memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Belanda berlayar ke Indonesia juga tidak ingin kalah loh dengan bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Hal itu karena adanya merkantilisme, yaitu bangsa Eropa yang berlomba-lomba untuk mencari aset dan kekayaan serta meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan ekspor. Cornelis de Houtman merupakan pelaut Belanda yang diutus untuk berlayar ke Nusantara. Awalnya dia sampai di Banten pada 27 Juni 1596. Namun dia datang dengan sifat yang sangat arogan dan sangat kasar terhadap masyarakat setempat, sehingga ia diusir oleh penguasa Banten saat itu. Selanjutnya pada tahun 1598 sampai 1600, ekspedisi kedua dilakukan oleh Jacob Cornelius van Eyck. Berbeda dengan Cornelis de Houtman, si van Eyck ini lebih diterima dan disambut baik oleh Sultan Banten. Van Eyck bisa disambut baik oleh Sultan Banten itu karena Sultan Banten mengharapkan Van Eyck menjadi sekutu dalam melawan Portugis. Karena sebelum kedatangan Van Eyck, Kesultanan Banten sudah terlibat perang loh dengan Portugis. Hal ini yang dimanfaatkan Van Eyck untuk membawa rempah-rempah dalam jumlah yang besar. Lalu diutuslah Wybrand van Warwick ke Ambon dan ia tiba di Ambon pada tahun 1599. Ternyata tidak banyak rempah-rempah yang tersedia di sana. Lalu ia pergi ke Ternate dan ke Kepulauan Banda. Dan yang pergi ke Kepulauan Banda diutuslah Jacob van Heemskerck pada tahun 1567 sampai 1607. Lagi-lagi mereka disambut baik oleh Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate mengharapkan ia menjadi sekutu untuk melawan Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah di sana. Peluang ini langsung dimanfaatkan Belanda untuk bersekutu dengan Muslim di Hitu untuk mengusir bangsa Portugis dengan imbalan Belanda mendapat hak monopoli rempah-rempah di Hitu. Pada tahun 1605, Belanda berhasil membuat Portugis menyerahkan benteng pertahanannya di Ambon. Kemudian, pada tahun 1623, Kepulauan Banda pun dikuasai Belanda dan sepenuhnya menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan sekitarnya. Kemudian, banyak saudagar-saudagar dari Belanda yang datang ke Nusantara. Dan persaingan antar pedagang dari Belanda pun tidak dapat terelakkan lagi. Akhirnya, untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat ini, maka dibentuklah kongsi dagang yang bernama VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company. Dibentuknya VOC agar lebih kuat lagi menghadapi persaingan serikat dagang Eropa lainnya. VOC ini memiliki kekuatan yang besar loh, sehingga ada istilah negara di dalam negara. Ini karena VOC diberikan hak-hak istimewa atau hak oktroy seperti wakil sah pemerintahan Belanda di Asia, memonopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian, dan mengumumkan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, punya angkatan perang sendiri, dan juga punya pemerintahan sendiri.
Gubernur VOC ada banyak loh, karena pemerintahan VOC yang begitu panjang, yaitu dari tahun 1602 sampai 1799. VOC memiliki 32 gubernur dan umumnya menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan masyarakat Nusantara kala itu. Misalnya seperti memberlakukan pajak kontingenten dan verfliket referenti, yaitu pajak wajib berupa hasil bumi dan penyerahan wajib hasil bumi yang harganya ditentukan oleh pihak VOC. VOC juga tidak segan-segan menyingkirkan pedagang-pedagang lain agar tidak beraktivitas di Nusantara. Menentukan luas areal penanaman rempah-rempah, khususnya di Maluku, untuk penanaman pala dan cengkih. Kemudian ia juga melakukan ekstirpasi atau menebang kelebihan tanaman agar harga rempah-rempah tidak jatuh dan memberlakukan pelayaran hongi. Pelayaran hongi tersebut merupakan patroli dan berlayarnya pihak VOC untuk menguasai pedagang agar tidak ada yang membangkang dengan VOC. VOC juga menerapkan kebijakan mewajibkan kerajaan-kerajaan yang terikat dengan VOC untuk menyerahkan upeti dan mewajibkan rakyat menanam tanaman yang tertentu loh, seperti kopi. Dulu rempah-rempah sangat berharga loh, bahkan lebih berharga dibandingkan emas. Hingga ada julukan pala atau emas hitam. Karena bagian-bagian pala hampir semua sangat berguna. Misalnya seperti daging, buahnya bisa dijadikan sirup. Kulit biji pala bisa dijadikan bumbu masak, dan ekstraknya bisa menjadi bahan untuk kosmetik loh, atau bisa juga menjadi parfum. Kala itu, nilai segenggam biji pala sama dengan nilai segenggam emas. Wah, kalau sekarang segenggam emas berapa ya harganya? Itulah kenapa pala bisa dikatakan emas hitam. Karena berharganya rempah-rempah tersebut, VOC tidak segan-segan melakukan kekerasan bagi yang menentang kebijakannya. VOC juga menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba. Seringkali terjadi di kerajaan yang sedang berkonflik di Indonesia kala itu. Belanda memanfaatkan situasi konflik tersebut untuk mengadu domba dan mengikat kerajaan yang bersekutu dengannya dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Belanda. Pada awal berdirinya, ada beberapa gubernur jenderal yang merintis VOC, yaitu Peter Booth, Gerard Reyns, dan Lawrence Rell. Peter Booth merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang pertama, yaitu pada tahun 1568 sampai 1515. Sebutan Hindia Belanda di sini maksudnya adalah sebutan untuk Indonesia ya. Nah, Peter Booth bertugas untuk menciptakan monopoli perdagangan di pulau-pulau Hindia Belanda. Ia juga membangun markas besar atau kantor pusat VOC di Ambon, mengadakan perjanjian di Maluku, menaklukkan Pulau Timor, dan berhasil mengusir Spanyol dari Tidore. Ia juga mendirikan kantor dagang di Banten dan kemudian di Jayakarta, yang kemudian bangunan utamanya disebut dengan Nassau House. Peter Booth, Gerard Reyns, dan Lawrence Rell dianggap sebagai perintis VOC yang sukses di Nusantara. Namun, mereka belum bisa menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan termasuklah di Kepulauan Banda. Penaklukan perdagangan di Maluku tersebut merupakan visi besar yang belum dapat terwujud karena orang-orang di Banda tetap saja masih berdagang dengan pedagang-pedagang Inggris, Jawa, Melayu, Arab, dan Tiongkok. Monopoli perdagangan itu sendiri benar-benar mulai dirasakan masyarakat Indonesia pada masa kekuasaan Jan Pieter Zoon-Koen. Si Koen ini merupakan gubernur jenderal yang sangat kejam, sehingga ia dijuluki sebagai Itzeren Jan atau Jan Besi. Ia membinasakan penduduk Pulau Banda dan banyak mengeksekusi pemimpin-pemimpin Banda. Penduduk Banda yang masih hidup dikapalkan dan dijual sebagai budak. Ia sangat bengis dengan membuat kebijakan mengeksekusi orang-orang Banda dengan katana yang sangat tajam. Masa jabatan Koen yaitu pada tahun 1619 sampai 1626, namun sempat diselingi oleh Peter de Carpentier pada tahun 1623 sampai 1627.
Kun memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta. Ia menyerang dan membumi hanguskan Jayakarta, kemudian mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Kun juga ingin merealisasikan monopoli perdagangan pala dan cengkih di Maluku termasuk di Banda. Cara ia merealisasikannya yaitu mengusir orang-orang Inggris di Pulau Rune dan melenyapkan penduduk asli Banda. Ia juga menerapkan kebijakan ekstirpasi tadi ya. Gubernur Jenderal setelah Kun yaitu Matheus Dahan itu pada tahun 1725 sampai 1729. Kemudian Diderik Durven pada tahun 1729 sampai 1732 dan gencar meneruskan kebijakan dari Kun yaitu ekstirpasi tadi. Kemudian mereka juga mempertahankan monopoli, menerapkan pajak verfliket leverenti dan kontingen, mencegah penyeludupan rempah-rempah dengan cara ekstirpasi dan pelayaran hongi, menyerang pusat-pusat perdagangan Islam, dan membangun banyak benteng dan pos pertahanan. Namun masyarakat Indonesia tidak tinggal diam loh. Belanda juga menerima perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara. Misalnya seperti Kesultanan Mataram, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Ternate. VOC mulai redup ketika banyak terjadi korupsi, mulai dari pegawai rendah hingga pegawai yang tinggi. Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme loh. Banyak juga pegawai VOC yang berdagang rempah-rempah secara ilegal. Perdagangan gelap merajalela. Anggaran biaya pegawai sangat besar, sementara penghasilan menurun. Ditambah lagi biaya perang yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi perlawanan-perlawanan oleh kerajaan Islam tadi loh. Kemudian, karena adanya pesaing serikat dagang dari Inggris dan Prancis, membuat mereka juga semakin terpuruk. Selanjutnya, utang pun menumpuk dan akhirnya VOC dibubarkan tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799. Ditambah lagi, Prancis berhasil menduduki Belanda di bawah Raja Napoleon Bonaparte. Belanda pun menjadi republik yang menjadi negara bawahan dari Prancis. Kemudian, Napoleon Bonaparte mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur Hindia Belanda yang selanjutnya. Nah, itulah tadi lahirnya penjajahan oleh bangsa Belanda di Indonesia hingga runtuhnya VOC. Sampai berjumpa di video selanjutnya.